Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal flowchart untuk menggambarkan proses bisnis yang terjadi di Equal, yaitu proses pemesanan meja hingga pembayaran. Mulai dari pelanggan datang, lalu memesan meja. Setelah itu, pegawai mengecek ketersediaan meja. Jika meja tidak tersedia, maka pelanggan dialihkan masuk ke dalam waiting list. Jika meja tersedia, maka pelanggan bisa mulai bermain. Saat bermain, jika pelanggan ingin memesan makanan, bisa langsung memesan, tapi jika tidak ingin memesan, bisa melanjutkan permainan. Setelah permainan selesai, pelanggan akan melakukan metode pembayaran. Metode pembayaran terbagi menjadi dua, yaitu cash dan non-cash. Di non-cash sendiri ada beberapa metode pembayaran yang ditawarkan oleh Equal, yaitu debit, transfer, dan QR. Setelah melakukan pembayaran dengan metode yang telah disediakan, pegawai akan mencetak stroke dan proses bisnis selesai. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait PVC. Jadi di sini kami melakukan menganalisis proses bisnis dari Equal menggunakan permodelan Porter Value Chain atau PVC. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan terkait revisi yang kami lakukan setelah TTS kemarin. Jadi yang kami ubah itu ada di bagian service, itu kami hanya menambahkan pelayanan service oleh server di Equal. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan di primary activities. Yang pertama itu ada inbound logistik, jadi aktivitas yang terjadi itu penerimaan barang melalui pemesanan dari toko yang khusus menjual perlengkapan biliar. Untuk barang-barang yang tidak tersedia di toko tersebut akan dibeli secara online melalui e-commerce. Selanjutnya itu ada operation. Jadi setelah penerimaan barang atau pembelian barang, maka barang tersebut akan dicek kembali. Lalu untuk seperti meja biliar itu akan disetting atau dirakit terlebih dahulu. Lalu setelah itu akan dilakukan penataan barang. Nah, untuk outbound logistiknya itu dari biliar itu menyediakan tempat bermain biliar dengan alat bermain yang berkualitas. Selanjutnya itu ada marketing and sales. Jadi di Equal itu melakukan pemasaran menggunakan sosial media. Lalu dari Equal juga memberikan diskon yang beragam. Itu yang dibuat oleh divisi marketing dan communication. Selanjutnya di bagian service, dari Equal sendiri itu memberikan kupon kepada pelanggan yang berisi diskon tertentu. Nah, yang selanjutnya itu pelayanan service oleh server. Yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan di support activities-nya. Yang pertama itu ada di firm infrastruktur. Jadi yang pastinya di Equal itu pasti ada pajak, regulasi, di mana Equal tuh menyesuaikan dengan Perda Kota Salatiga. Selanjutnya untuk pengelolaan keuangan di Equal sendiri itu sepenuhnya menggunakan Excel. Nah, yang selanjutnya itu ada Human Resource Management. Jadi untuk informasi perekrutan karyawan di Equal itu menggunakan media sosial. Lalu terdapat beberapa seleksi seperti seleksi berkas, wawancara, ada juga training yang dilakukan oleh atau yang ditangani oleh HRD. Nah, yang selanjutnya itu ada penggajian karyawan yang pastinya itu dilakukan selama sebulan sekali. Lalu di Equal juga itu ada sistem SP terhadap karyawan yang melakukan kesalahan. Nah, selanjutnya itu ada teknologi development. Jadi di Equal itu ada aplikasi billing data, itu dipakai untuk sistem transaksi di sana. Lalu ada Excel, itu dipakai untuk mengelola keuangan dan juga barang. Selanjutnya itu ada seperti printer, ada PC dan laptop, ada printer thermal, dan juga ada HT, fingerprint,
WiFi dan CCTV yang dipakai sebagai penunjang proses bisnis di sana. Nah, yang selanjutnya itu ada procurement. Jadi untuk barang-barang yang mendukung proses bisnis di Equal itu seperti meja, stick, bola, rak stick, kapur stick, dan juga scoreboard dan lampu. Itu untuk penjelasan PVC dari hasil analisis kami menggunakan di Equal. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian profil proses bisnis. Pada tabel profil proses bisnis ini memberikan gambaran menyeluruh tentang seluruh proses bisnis untuk proses pemesanan hingga pembayaran meja biliar di sebuah pusat hiburan yang dikelola oleh Equal Group. Tujuan utama dari proses ini adalah memberikan pengalaman bermain biliar yang unik dan menyenangkan kepada pelanggan dengan mengutamakan kualitas, fasilitas, dan pelayanan. Kemudian untuk visi dari proses ini adalah menjadikan tempat ini sebagai destinasi hiburan terkenal yang memberikan pengalaman unik kepada konsumen. Visi tersebut diwujudkan melalui kombinasi fasilitas berkualitas tinggi dan inovatif yang disediakan oleh Equal Billiard. Tempat ini dirancang untuk menjadi pusat komunitas yang ramah dan nyaman, memberikan ruang untuk bersosialisasi, menikmati permainan biliar, dan menciptakan momen-momen yang berharga tak terlupakan. Kemudian untuk pemilik proses ini dikelola oleh manajer operasional biliar yang bertanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan proses ini berjalan dengan lancar, mulai dari pemesanan hingga pembayaran. Kemudian dari sisi konsumen, proses ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama konsumen melakukan pemesanan meja, yaitu dengan memilih nomor meja yang diinginkan. Setelah itu konsumen menuju ke meja yang telah dipesan dan mulai bermain biliar. Yang terakhir, setelah bermain biliar, konsumen melakukan pembayaran sesuai dengan layanan yang telah diterima. Kemudian untuk ekspektasi konsumen dalam proses ini meliputi beberapa hal penting, yaitu konsumen mengharapkan pelayanan yang responsif dari server sehingga kebutuhan mereka dapat segera terpenuhi. Selain itu, konsumen menginginkan fasilitas bermain yang berkualitas tinggi seperti stick, bola, dan kapur ini tersedia dengan lengkap dan dalam kondisi yang baik. Kemudian tidak kalah penting, mereka juga berharap meja biliar ini tersedia dengan tepat waktu sehingga mereka tidak usah menunggu dengan lama. Kemudian untuk hasil akhir atau output, proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setelah selesai bermain, konsumen merasa puas. Kepuasan tersebut berasal dari kenyamanan yang dirasakan selama berada di tempat biliar, serta kualitas layanan dan fasilitas yang disediakan. Kemudian, dengan demikian, pengalaman yang diberikan bukan hanya memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga mendorong loyalitas mereka terhadap tempat hiburan ini. Selanjutnya ada penyebab. Penyebab ini meliputi yang pertama ada overbooking. Overbooking ini kayak melebihi kapasitas pemasaran meja. Yang kedua ada server kurang responsif. Dalam sistem teknologi di dalam Equal Billiard ini, semisal ada masalah keterlambatan dalam memproses pemesanan atau sistem kurang responsif. Yang ketiga ada peralatan untuk bermain biliar kurang mendukung, seperti ada kerusakan atau ketidaknyamanan. Yang selanjutnya ada aktivitas pertama yang berisi pemesanan oleh konsumen untuk bermain biliar. Yang kedua ada aktivitas terakhir yang berisi pembayaran pemasaran oleh konsumen hingga mencetak struk nota. Selanjutnya ada interface inbound. Interface inbound ini berisi server menerima permintaan pemesan meja biliar dari konsumen atau pelanggan. Yang kedua ada interface outbound. Interface outbound ini meliputi yang pertama ada server menyediakan meja sesuai dengan permintaan konsumen atau sesuai dengan ketersediaan meja biliar. Yang kedua, server mempersiapkan alat bermain seperti stick, bola, dan kapur stick. Selanjutnya ada sumber daya yang dibutuhkan.
Yang pertama ada SDM. SDM ini meliputi manajer, server, dan teknisi meja. Untuk manajer ini kayak dia lebih ke pengelolaan operasional, terus kayak memantau keuangan dan lain-lain. Sedangkan server ini kayak membantu pelanggan, menjaga kebersihan, dan menyediakan layanan. Sedangkan teknisi meja ini untuk mengecek apakah meja atau alat bermain biliar ada yang rusak. Yang kedua ada informasi dan dokumen. Informasi ini untuk laporan transaksi harian, sedangkan dokumen untuk data pelanggan. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini untuk buat alat yang lengkap dan kebersihan tempat, apakah tempatnya bersih atau kotor, dan juga alatnya lengkap atau tidak. Yang terakhir ada pengukuran kinerja proses. Yang pertama ada produktivitas karyawan, kedua ketersediaan dan kebersihan meja, yang ketiga kepuasan pelanggan, dan yang keempat tingkat kesalahan dalam pemesanan. Saya akan menjelaskan soal BPMN. Di sini ada proses pemesanan meja antara pelanggan dan staf biliar. Di BPMN kami terbagi menjadi 3 lane, yaitu pelanggan, karyawan, dan billing. Start point dimulai pada pelanggan. Aktivitas yang dilakukan adalah mengajukan pemesanan meja. Setelah itu direspon oleh kasir, diverifikasi apakah meja tersedia atau tidak. Jika meja tersedia, maka pelanggan bisa memulai permainan. Jika meja tidak tersedia, maka pelanggan akan masuk ke dalam waiting list. Dan setelah masuk ke dalam waiting list, menunggu meja tersedia. Setelah meja sudah tersedia, maka pelanggan bisa mulai permainan. Oke, jadi untuk aktivitas yang selanjutnya itu adalah melakukan pembayaran. Nah, untuk aktivitas ini itu dilakukan oleh pelanggan. Nah, nantinya itu ada 2 opsi untuk metode pembayarannya. Jadi, pelanggan itu bisa melakukan pembayaran secara cash atau cashless. Nah, setelah melakukan pembayaran, aktivitas yang selanjutnya yang terjadi itu adalah memverifikasi pembayaran. Nah, untuk aktivitas ini itu dilakukan oleh karyawan. Jadi, karyawan itu nanti akan menginputkan data-data transaksi ke aplikasi billing data. Nah, nanti di aplikasi billing itu dia akan menyimpan data transaksi. Nah, data transaksi ini nanti yang akan dicetak menjadi nota. Nah, itu untuk proses dari awal pelanggan memesan meja, melakukan permainan, menyelesaikan permainan, melakukan pembayaran, hingga cetak nota. Saya akan mempresentasikan tabel analisis nilai tambah. Ada langkah, pelaksana, dan klasifikasi. Yang pertama, datang dan memesan meja, pelaksana, pelanggan, dan klasifikasinya VA. Kenapa ini bisa VA? Karena aktivitas ini memberikan nilai langsung kepada pelanggan atau kepuasan pelanggan. Karena pelanggan datang dan memesan meja untuk bermain dan melakukan layanan. Yang kedua, mengecek ketersediaan meja, pelaksana, karyawan, klasifikasinya BVA. Kenapa bisa BVA? Karena aktivitas ini tidak memberikan nilai langsung kepada pelanggan, tetapi tetap diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan baik. Mengecek ketersediaan meja adalah langkah pendukung yang membantu memastikan pelanggan bisa dilayani, tetapi pelanggan tidak akan melihat aktivitas ini sebagai sesuatu yang langsung menambah nilai pada pengalaman setiap pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga ada mulai bermain biliar, pelaksana, pelanggan, dan klasifikasinya VA. Kenapa bisa VA? Karena aktivitas ini dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan apapun. Kemudian yang selanjutnya terdapat aktivitas memasukkan data pelanggan ke dalam waiting list yang dilakukan oleh karyawan, yaitu aktivitas jika tidak ada meja yang tersedia, karyawan memasukkan data pelanggan ke dalam waiting list. Aktivitas ini termasuk ke dalam kategori business value added karena langkah ini diperlukan untuk mengelola antrian pelanggan secara efisien. Meskipun tidak menambah nilai langsung kepada pelanggan, hal ini membantu memastikan pengalaman pelanggan yang lebih terorganisasi.
Kemudian yang selanjutnya ada aktivitas melanjutkan permainan biliar yang dilakukan oleh pelanggan setelah giliran bermain tiba atau jika pelanggan sudah memiliki meja, permainan biliar dilanjutkan. Langkah ini diklasifikasikan sebagai VA karena memberikan nilai hiburan langsung kepada pelanggan. Kemudian untuk aktivitas yang selanjutnya ada menyelesaikan permainan biliar yang dilakukan oleh karyawan tentunya, yaitu ketika waktu bermain habis atau permainan selesai, pelanggan menghentikan permainan. Aktivitas ini merupakan VA karena mengakhiri proses layanan inti yang mereka nikmati. Aktivitas yang terakhir yaitu termasuk ke dalam kategori BVA karena pembayaran merupakan langkah administratif yang penting untuk pembayaran untuk keberlangsungan bisnis, meskipun tidak memberikan nilai langsung kepada pelanggan. Dari analisis di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar langkah dalam proses bisnis ini memiliki elemen VA, menunjukkan bahwa fokus utama layanan ini adalah memberikan pengalaman yang bernilai kepada pelanggan. Langkah-langkah VA juga penting karena mendukung kelancaran operasional dan memastikan kualitas layanan tetap tinggi. Kemudian tidak ada langkah yang masuk kategori NVA, yang berarti proses ini telah dirancang secara efisien untuk mengurangi aktivitas yang tidak diperlukan. Hal ini mencerminkan perhatian terhadap efisiensi dan kepuasan pelanggan. Oke, selanjutnya saya akan membahas saran pengembangan, yaitu sistem booking online. Nah, saat ini Equal belum memiliki sistem booking online untuk meja biliar. Hal ini menyebabkan pelanggan yang datang ke lokasi harus menunggu dalam daftar tunggu atau waiting list jika meja biliar sudah penuh. Nah, proses ini seringkali tidak efisien dan dapat memicu penumpukan pelanggan di area biliar yang berpotensi mengurangi kenyamanan para pengunjung. Selain itu, situasi ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada pelanggan, terutama bagi mereka yang ingin menunggu terlalu lama atau harus datang ke lokasi hanya untuk mengetahui ketersediaan meja. Oleh karena itu, kami menyarankan penerapan sistem booking online sebagai solusi untuk mengelola alur pelanggan dengan lebih baik. Nah, sistem ini dirancang agar pelanggan dapat memesan meja biliar secara praktis melalui platform digital. Nah, kami menyarankan untuk menerapkan sistem booking online dengan cara mencantumkan link tree WA di platform sosial medianya Equal Group. Dengan cara ini memungkinkan tidak terjadinya penumpukan biliar lagi. Nah, pelanggan dapat memilih waktu bermain sesuai jadwal yang tersedia ketika kita sudah mempunyai sistem tersebut, sehingga mereka tidak perlu datang ke lokasi hanya untuk mengecek ketersediaan meja dan masuk ke daftar tunggu atau waiting list. Nah, implementasi sistem ini akan memberikan beberapa manfaat. Yang pertama, efisiensi operasional. Itu mengurangi penumpukan pelanggan di lokasi, sehingga area bermain tetap nyaman dan terorganisir. Nah, yang kedua, peningkatan kepuasan pelanggan. Itu dapat memberikan pengalaman yang lebih praktis dan meminimalisasi waktu tunggu pelanggan. Yang ketiga itu peningkatan reputasi, menunjukkan bahwa Equal beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya. Dan yang terakhir itu kemudahan monitoring. Mengapa? Karena pihak manajemen dapat memantau tingkat okupansi meja biliar secara real time sehingga dapat mengelola operasional dengan lebih baik.